Saudara-saudari yang terkasih dimanapun Anda berada, selamat datang kembali di Sekolah Basis yang kedua. Di tahun ini kita bersama-sama akan membahas tema seputar pendidikan. Sekolah Basis hendak mencermati secara mendalam pendidikan untuk menemukan buah-buah yang dapat direfleksikan, sehingga dapat memberikan sumbangan bagi kebaikan kita bersama. Dalam hal pendidikan ini, sekolah basis memiliki harapan agar masyarakat memiliki sudut pandang baru yang dapat membantu kita semua berpikir kritis dan mendalam, menembus fakta-fakta yang ada di sekitar kita. Bersama dengan sekolah basis, kita akan menyelami para pemikir-pemikir besar maupun gagasan-gagasan yang menjadi fokus kajian narasumber yang hadir. Pada malam hari ini, sekolah basis akan membahas tema tentang stoikisme, pendidikan sebagai askesis, bersama narasumber kita, Romo Setiowibowo, dan saya Septian Kurniawan yang akan memandu sekolah basis kali ini. Sebelum kita memulai sekolah basis kita pada hari ini, saya akan membacakan biografi singkat Romo Setiowibowo. Dr. Agustinus Setiowibowo merupakan dosen filsafat di Sekolah Tinggi Filsafat Riarkara. Romo Setio lahir di Ambarawa, Jawa Tengah, meraih gelar sarjana filsafat di Sekolah Tinggi Filsafat Riarkara pada tahun 1994. Kemudian menyelesaikan studi filsafat S2, studi pradoktoral, dan doktoral S3 di Université Paris I, Panthéon Sorbonne, Paris, di Prancis dari tahun 2000 sampai 2007. Selain mengajar di STF Riarkara, beliau juga menjadi dosen tamu di Fakultas Teologi Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta, dosen tamu di Prodi S2 Konflik dan Resolusi Universitas Pertahanan dari tahun 2012 hingga 2019, dan mengajar di Prodi S3 Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian, Jakarta. Selain itu, beliau juga mengajar di Universitas Pancasila. Selain mengajar dan menulis buku, beliau juga menjadi pemimpin redaksi majalah basis. Ia juga sempat mengisi kelas filsafat di Salihara, Jakarta, dan juga teater Utan Kayu. Selamat datang, Romo Setio. Terima kasih, Septian. Apa kabar? Baik, sehat. Oke. Oh iya, Romo. Selamat kemarin pada tanggal 9 Desember 2022, majalah basis mendapatkan penghargaan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Penghargaan Anugerah Kebudayaan Indonesia. Betul, Septian. Jadi kami dari Basis sangat berbahagia mendapat pengakuan dari pemerintah ya untuk kerja kebudayaan kita selama 70 tahun terakhir. Dan saya kira penghargaan ini juga pengakuan dari pemerintah kepada para pembaca setia Basis yang sekian lama ya menopang dan ya membuat hidup majalah ini. Jadi ini juga pengakuan, penghargaan untuk teman-teman semua yang berlangganan Basis, yang membaca Basis. Baik. Wah, sangat menarik. Puji dan syukur kita aturkan ya. Majalah kita tercinta sudah diakui oleh pemerintah dan kini bisa kita nikmati dan sudah ada kredibilitasnya untuk kita baca dan kita diskusikan gitu. Apalagi pada kesempatan ini kami berterima kasih kepada para pelanggan setia yang telah berlangganan majalah basis dan kini mau untuk hadir dan mengikuti seminar sekolah basis yang kedua ini. Baik, Romo Setio, pada kesempatan ini tanpa berlama-lama lagi, kita akan memasuki sesi yang pertama gitu. Kita akan belajar gitu mengenai pendidikan stoikisme ya sebagai askesis.
Stoikisme sebagai salah satu aliran filsafat Yunani klasik ternyata masih relevan hingga saat ini. Filsafat ini diterima dan dipelajari masyarakat dan generasi milenial. Banyak yang mengaku diri sebagai seorang stoik gitu dan tertarik untuk mempelajarinya. Nah, Romo, mengapa ya filsafat ini cukup digemari? Fakta macam apa yang saat ini menjadi perhatian kita sehingga stoikisme ini populer di kalangan orang muda? Ya, pertama-tama tentu saya senang kalau mendengar anak muda senang dengan stoikisme ya. Tetapi kalau kita melihat masyarakat pada umumnya ya, saya kira secara realistis saya harus mengatakan bahwa mayoritas orang Indonesia tidak mengenal filsafat. Ya, saya kira ini fakta yang jelas ya. Di Indonesia jelas sekali bahwa filsafat hanya dinikmati mereka-mereka yang belajar di kampus-kampus filsafat ya. Yang di kampus-kampus biasa hanya tahu sedikit sekali begitu dari mata kuliah filsafat ilmu. Jadi memang harus diakui filsafat tidak dikenal. Jadi ini saya kira saya dengan legowo ya menerima fakta ini. Kita memang filsafat memang kurang dikenal. Sehingga kadang-kadang normal juga bahwa ada pandangan umum, filsafat itu ilmu yang tidak berguna, atau ilmu yang terlalu teoritis ya, terlalu ngawang-ngawang di menara gading, nggak ada hubungannya dengan keseharian kita. Nah maka tadi yang kamu katakan ya, bahwa sekarang ini stoikisme cukup digandrungi, ini memang ya membuat saya berpikir juga ya, kenapa begitu ya. Stoikisme memang katakan 4-5 tahun terakhir ini di Barat cukup banyak dibicarakan ya. Kalau saya mencoba menganalisis mengapa, jadi masyarakat Barat itu kan makin sekuler ya. Agama tidak menjadi horizon dalam hidup mereka. Nah, tetapi banyak orang itu masih ingin hidup bermoral. Ya, jadi nanti pentingnya juga dengan pendidikan versi stoikisme ya, yang berpusat pada pendidikan moral ya. Jadi orang itu meskipun tidak beragama, tetapi tetap ingin menjadi manusia yang baik, ya, yang punya cara berpikir, cara menilai dan cara bertindak yang baik. Jadi menurut saya kenapa stoikisme mendapat pasar ya, mendapat angin segar di Barat, saya kira karena mereka anak-anak, orang dewasa juga mencari semacam pegangan ya dalam hidup untuk tetap bermoral. Nah, apakah dengan demikian untuk Indonesia tidak relevan? Karena kan kita masyarakat sangat agamis itu. Agama sangat ya di mana-mana kita melihat ekspresi agama di Indonesia ya. Menurut saya tidak begitu cara berpikirnya. Jadi betul masyarakat kita itu sangat agamis ya. Tetapi saya kira persis di situ ada sedikit masalah ya. Ketika orang bertindak moral atas nama agama, sekedar karena takut pada neraka, takut pada siksa kubur ya, atau mengharapkan surga. Nah, tentu ada baiknya juga begitu ya, bermoral seperti itu ya. Tetapi kan kadang-kadang kurang rasional, ya, kurang punya argumen yang kokoh dan menarik ya. Maka menurut saya belajar stoikisme yang mengajari kita hidup bermoral itu tidak bertentangan dengan hidup beragama. Ya, sama sekali tidak bertentangan. Justru menurut saya dengan belajar stoikisme agama ya, cara hidup bermoral dalam agama itu akan diperkokoh. Menarik sekali ya. Berarti ini tidak ada istilahnya berlawanan atau konflik dengan agama-agama gitu. Malah justru dapat dipelajari. Nah, Romo pernah menulis buku tentang ataraksia ya, bahagia menurut stoikisme. Dan saya sempat juga membaca buku ini, sangat menarik, mendalam, dan yang menjadi pertanyaan saya gitu ya, mengapa Romo Setio tertarik dengan stoikisme ini dan juga sempat mengajarkan ini sebagai mata kuliah pilihan di STF Triarkara gitu. Apa yang membuat Romo tertarik pada filsafat yang satu ini, Romo? Ya, pertama-tama tentu karena kewajiban akademis ya. Jadi waktu saya kuliah di Paris, saya membuat disertasi tentang Plotinos, saya harus baca Platon, harus baca Aristoteles, dan tentu stoikisme ya, yang dicampur ya menjadi filsafat neoplatonisme itu.
Jadi saya ingat itu saya kira mulai 2003-2004 ya, saya ikut seminar-seminar di École Normale Supérieure di ENS ya. Tapi juga sebetulnya saya akui saya nggak begitu paham ya. Pelan-pelan begitu sampai kemudian ketika saya menyelesaikan disertasi lalu saya mulai mengajar. Saya membaca ulang ya, belajar sendiri begitu, lalu saya menawarkan sebagai kuliah di STF ya. Saya mulai melihat ini pemikiran filsafat klasik yang menarik ya, karena sama seperti Platonisme, Aristotelisme ya, Stoikisme juga sebuah ajaran way of life ya, cara hidup ya. Jadi filsafat sebagai cara hidup dan Stoikisme memang memiliki dimensi sangat praktis ya. Dia mengajari hal-hal yang bisa kita lakukan ya secara praktis ya. Dan kebetulan ya mengapa saya menulis buku ini tentu ada alasan personal juga ya. Jadi ada momen-momen dalam hidup saya ini saya sungguh stres begitu ya. Sungguh stres, berat begitu ya, diomongin orang ya. Atau mungkin ya digibah difitnah sama orang begitu ya. Dan itu kan nggak enak ya kalau kamu punya pengalaman pernah difitnah sama orang ya, rasanya nggak enak sekali ya. Nah saya mencoba mencoba ini gimana sih menghadapi dan bergulat dengan pikiran-pikiran buruk ya. Kan kalau kita difitnah itu kan lalu image tentang diri kita menjadi rendah ya, lalu kita serba takut ketemu sama orang ya, lalu nggak bisa tidur ya, lalu stres ya. Nah, saya menemukan ya, dengan mengajarkan Stoikisme, lalu kemudian saya juga mengunyah-ngunyah ya. Waktu itu juga saya kebetulan diminta ceramah di Salihara tentang Stoikisme ya. Waktu itu saya baru pulang dari Prancis membawa banyak buku baru tentang Stoikisme ya. Ini semacam menjadi terapi juga bagi saya ya. Terapi bagaimana menghadapi yang namanya fitnah ya. Kalau fitnah itu kan ya artinya orang berbicara buruk mengenai saya begitu ya. Membicarakan hal-hal yang buruk tentang saya ya. Nah, lalu kan dengan Stoikisme saya berpikir, kenapa saya mengatakan buruk? Kenapa saya tiba-tiba menilai bahwa omongan itu yang saya dengar itu buruk? Kan itu kan hanya representasi saya saja. Yang saya dengar kan hanya suara. Ya, suara orang ngomong begini begitu ya. Nah, apakah suara itu kemudian saya maknai sebagai sesuatu yang menjahati saya atau suara itu saya maknai sebagai radio rusak? Ya, jadi saya sedang mendengarkan radio rusak. Nah, menurut Stoikisme rupanya itu tergantung pada saya. Ya, apakah saya menafsirkan omongan orang itu sebagai sesuatu yang menjahati saya atau omongan orang itu sebagai radio yang rusak? Itu rupanya di bawah kendali saya. Ya, jadi kalau kemudian saya berani mengatakan bahwa ketika ada orang mengatakan begini begitu, lalu saya berani mengatakan, wah, lagi ada radio rusak nih rupanya ya. Rupanya itu lalu bisa membuat tenang ya, tenang. Tentu saya tidak serta-merta langsung bisa menghilangkan stres ya, enggak. Saya tetap stres, saya tetap nggak bisa tidur ya. Tapi ini membantu cara-cara praktis dari Stoikisme ini untuk membuat jarak dan supaya saya tetap waras ya, tetap tenang ya, dan saya tetap bisa menjalankan kewajiban-kewajiban saya karena saya harus mengajar, saya harus menilai ya, saya harus menguji ya. Kan kalau kebatinan saya buruk, kan yang kasihan mahasiswa itu. Jadi itu membantu saya untuk tetap menjalani hidup ini dengan tenang ya, dengan baik ya. Jadi praktek dan sebuah ujian terus-menerus itu saya kira yang saya dapatkan dengan yang kemudian saya tawarkan dalam buku ini. Tentu sangat teoretik ya, sangat filosofis karena memang ya profesi saya mengajar filsafat ya. Tapi saya kira kalau teman-teman bisa memasukinya pelan-pelan, seperti Septian ya, saya kira bisa memahami ya. Wah, menarik sekali ya Romo tentang Stoikisme tadi. Ya, jadi bagi saudara-saudari sekalian ya, kalau saudara-saudara sekalian mengalami apa yang tadi Romo sampaikan tentang digosipin, mendapatkan hinaan atau ya suara-suara negatif dari orang lain. Nah, mungkin Stoikisme ini bisa saudara-saudari pelajari ya, supaya bisa membantu tetap tenang dalam menghadapi segala situasi, malah justru semakin belajar untuk menghadapi hal-hal yang lebih buruk lagi gitu. Nah nih, sangat relevan sekali. Nah Romo, saat ini kita akan masuk ke sesi yang kedua mengenai pemikiran Stoikisme ini ya. Jadi sekolah basis kita kali ini kan akan
berdiskusi tentang pendidikan. Nah, dalam buku Ataraxia, bahagia menurut Stoikisme itu juga sempat disinggung filsafat sebagai cara hidup dan juga filsafat sebagai askesis. Nah, kurang lebih cara hidup apa sih yang Stoikisme tawarkan terkait dengan pendidikan ini, Romo? Ya, jadi secara umum Stoikisme kan seperti Platonisme, Aristotelisme ya. Jadi filsafat adalah cara hidup untuk menggapai apa yang kita sebut kebahagiaan. Ya, jadi ketika kodrat kita sebagai manusia mencapai kepenuhannya, ya. Dan dalam Stoikisme katakan yang penting itu kan internal ya, jiwa ya. Dan jiwa itu kan dibilang sebagai rasio ya, logos ya. Maka kalau kita sepenuhnya hidup rasional, mengikuti logos universal begitu ya, maka kita akan mencapai kebahagiaan itu. Jadi istilah pendidikan bagi Stoikisme tentu sebetulnya tidak spesifik, tidak sangat-sangat persis begitu ya. Itu sebenarnya mirip dengan Platonisme, Aristotelisme ya. Tetapi menurut saya yang khas dari Stoikisme, sebagaimana tampak dalam istilah askesis ya. Askesis memang askese kadang-kadang kan merujuk pada orang yang berpuasa, bermati raga ya. Ya tentu ada kesananya juga ya, tetapi askesis dalam bahasa Yunani itu bahasa Inggrisnya kan exercise ya, latihan ya. Jadi artinya pendidikan adalah sebuah proses latihan. Ya, bagaimana melatih seseorang lewat ini juga tekanan dari Stoa ya, lewat contoh. Jadi sebagai guru harus memberi contoh kepada muridnya ya. Lalu terus-menerus diupayakan ya, berkelanjutan dari usia dini, dewasa, bahkan sampai tua ya. Dan dengan cara itu diharapkan lalu orang mendapatkan apa yang disebut kebahagiaan yang khas dalam Stoa, yaitu ataraxia dalam arti without troubles. Ya, jadi ketika jiwa kita, rasio kita ini tidak terganggu. Ya, jadi di situ lalu kita mengalami apa yang disebut kebahagiaan. Jadi kebahagiaan bagi Stoa, bagi Stoikisme itu definisi yang minimalis begitu ya. Jadi bahagia itu kalau kalau saya tidak baper, saya tidak stres ya. Bayangannya seperti menara mercusuar yang setiap hari diterpa ombak begitu ya, mercusuar di pantai itu ya. Dan dia tetap kokoh di situ ya. Nah, itulah kebahagiaan. Ya, menarik sekali Romo ya. Berarti pendidikan ala Stoikisme ini mengajak orang itu dapat kebahagiaan yang sejati itu ya, yang sebenarnya sederhana sekali ya. Tidak baper dan tetap kuat mentalnya menghadapi berbagai macam tantangan. Nah Romo, salah satu ajaran penting dalam Stoikisme itu kan yang terkenal adalah pengendalian diri Romo. Terkait dua hal ya, apa yang tergantung pada kita dan yang tidak tergantung pada kita. Nah itu apa sih yang dimaksud dengan pembedaan tersebut dan apa hubungannya dengan pendidikan dalam Stoikisme? Ya, jadi doktrin pokok dari Stoikisme yang kita kenal terutama dari Epictetus ya, itu dalam segala apapun kita mesti membedakan apa yang tergantung pada saya, apa yang tergantung pada kita, dan apa yang tidak tergantung pada kita. Yang tergantung pada saya adalah jiwaku ya. Jadi di dalam jiwaku ini ada hasrat, keinginan, kemudian ada dorongan untuk mengikuti atau menolak keinginan itu, dan ada penilaian. Ya, jadi misalnya kalau kita bicara mengenai HP begitu ya, nah kita kan pengen ya punya iPhone berapa yang sekarang yang terkenal Pro Max 13 ya. Ya, jadi kita kan ada hasrat, ada keinginan. Nah lalu kemudian keinginan ini kita ikuti apa enggak ya. Nah untuk bisa mengikuti apa enggak kita mesti menilai ya dengan baik ya hasrat ini. Dan seringkali kan kita ini kan membayangkan ya bahwa iPhone itu barang paling hebat, barang paling eksklusif ya. Sehingga lalu hasrat saya terdorong untuk memilikinya. Kita menilai iPhone sebagai benda yang paling top, harus ya, the must ya, yang harus saya miliki begitu ya. Sehingga lalu
pertimbangan saya menjadi tidak rasional, atau hidup saya menjadi kacau balau, lalu demi iPhone lalu saya melakukan apapun yang buruk begitu ya. Nah, padahal bagi stoikisme kan ya itu kan representasi kamu. Itu kan cara kamu membayangkan iPhone. Kalau kita kembalikan ke representasi yang sebenarnya, iPhone itu apa sih? Alat komunikasi. Dan that's all ya. Jadi kalau lalu kamu membuat representasi yang tepat, iPhone itu adalah alat komunikasi saja, ya sudah. Berarti tidak harus iPhone ya, pakai Samsung bisa, pakai Oppo bisa ya, pakai HP apapun bisa begitu ya. Nah, jadi dengan menghindarkan diri dari hasrat-hasrat yang tidak teratur ini ya, atau dalam bahasanya stoikisme itu emosi-emosi ya. Jadi rasa iri hati atau rasa nikmat berlebihan ya. Dengan menghindarkan diri dari emosi-emosi itu, lalu kita bisa mencapai kebahagiaan. Jadi intinya adalah jiwa kita, bagaimana kita menangani hasrat, keinginan, dan cara kita menilai. Itu yang tergantung pada kita. Nah, apa yang tidak tergantung pada kita, menurut Epictetus adalah semua apa yang di luar kita. Ya, jadi tubuh saya, bahkan tubuh saya menurut Epictetus, itu tidak tergantung pada saya. Keluarga saya tidak tergantung pada saya. Tempat di mana saya lahir, masyarakat di mana saya berada, harta benda yang saya miliki, keluarga yang saya miliki, karier, peristiwa-peristiwa politik, gempa bumi, gunung meletus ya. Semua yang terjadi ini ya, mulai dari tubuh saya sampai segala yang saya miliki, relasi segala macam, ini tidak tergantung pada saya. Ya. Jadi dengan doktrin pokok ini membedakan antara yang bisa saya kendalikan dan apa yang tidak bisa saya kendalikan, maka stoikisme lalu semacam memiliki strategi pendidikan ya. Ya, bagaimana orang bisa sampai ke situ. Orang bisa dengan peka setiap saat bisa memilah mana yang tergantung pada saya dan mana yang tidak tergantung pada saya, dan kemudian mengendalikan emosi ya, sehingga lalu orang bisa mencapai yang disebut ataraksia. Nah, yang menarik ini ya, pendidikan bagi stoikisme, saya menemukan beberapa artikel di internet ini ya. Jadi kan kalau stoikisme saya sudah banyak menulis di situ ya. Lalu untuk informasi tambahan saya mencari-cari di internet artikel-artikel. Saya menemukan ini artikel Growing Up Stoic begitu ya, dari Leah Goldrick ya misalnya ya, yang memberi informasi menarik bahwa bagi stoikisme pendidikan itu harus dimulai dari usia dini. Usia dini dong. Ya, dari kecil itu harus sudah dimulai. Karena kan askesis itu kan latihan ya, dan rupanya latihan itu dari usia dini terus menerus ya. Dewasa nanti harus bisa mengolah sendiri. Kalau usia dini harus dibimbing. Dewasa mengolah diri sampai kemudian menjadi tua dan harus selalu siap dikoreksi begitu. Jadi misalnya Musonius Rufus, dia gurunya Epictetus ya, dia menekankan bahwa untuk stoikisme anak laki-laki maupun anak perempuan harus dididik sejak dini. Ya, jadi ini mungkin untuk kita tidak terlalu menarik ya, tetapi untuk dunia Romawi ini luar biasa. Ya. Lah anak perempuan? Oh iya ya, anak perempuan statusnya berbeda. Iya, kalau di masyarakat Yunani, masyarakat Romawi kan anak perempuan itu kan tidak perlu sekolah ya. Mereka hanya hidup di rumah tangga begitu ya. Nah, stoikisme kan memang terkenal ya, filsafat yang kosmopolit ya. Jadi budak diterima, perempuan ya diterima ya. Jadi ini sumbangan besar dari stoikisme juga ya. Jadi Musonius Rufus dikatakan berpendapat seperti ini. Kita dengan mudah melihat bahwa tidak ada seperangkat keutamaan bagi lelaki, lalu seperangkat keutamaan lainnya khusus buat perempuan. Pertama-tama, seorang lelaki haruslah memiliki pemahaman yang baik. Demikian pula halnya dengan perempuan. Apa gunanya memiliki lelaki atau perempuan yang bodoh? Itu makanya menurut saya masuk akal bahwa hal-hal yang berkenaan dengan keutamaan mesti diajarkan kepada anak lelaki maupun perempuan. Dan terlebih lagi, sejak kanak-kanak, mereka harus diajari mengenai apa yang benar dan apa yang salah. Dan itu diberikan kepada lelaki maupun perempuan. Bahwa yang ini membantu, yang itu membuat buruk, bahwa seseorang harus melakukan ini dan tidak boleh melakukan itu. Ya. Lewat latihan ini, pemahaman anak-anak, laki-laki dan perempuan dikembangkan tanpa membuat perbedaan.
Ya, jadi laki-laki maupun perempuan punya rasio yang sama, budak maupun kaisar ya. Jadi stoikisme kan filsafat yang menarik ya, karena Epictetus itu seorang budak, ya. Kemudian Marcus Aurelius seorang kaisar, kemudian ada nama-nama besar kayak Seneca dan Cicero, ya, penasihat-penasihat kaisar ya. Jadi kosmopolitanisme stoikisme ini ya memberikan tempat yang sejajar pada laki-laki dan perempuan secara sama. Lalu Musonius Rufus dalam proses pendidikan ini ya, kenapa sih anak-anak itu harus dilatih untuk mengetahui apa yang benar, apa yang salah, yang ini membantu, yang itu jangan dilakukan ya, yang ini boleh, yang itu nggak boleh. Jadi saya kira ini keyakinan dari stoikisme bahwa manusia pada dasarnya adalah makhluk moral, ya, yang mana kalau karakternya itu berkembang dengan baik, dia bisa mencapai kebahagiaan. Moral, kamu tahu dari kata apa moral? Nah, moris, moralis ya. Moris itu kan artinya custom ya, adat kebiasaan ya. Jadi misalnya kalau di Jawa, kalau kamu berjalan di depan orang, apa yang kamu lakukan? Agak menunduk, lalu mengatakan apa? Nyuwun sewu atau nderek langkung begitu ya. Terus kalau kamu lagi duduk-duduk, lalu ada orang lewat ya, dengan basa-basi apa kamu akan mengatakan? Monggo Mas, pinara. Monggo pinara, silakan mampir begitu ya. Itu adalah custom ya. Itu adalah adat istiadat ya. Juga misalnya kalau di Jawa itu kalau lagi menerima tamu ya, lalu ada anak kecil disuruh untuk diam atau disuruh untuk menyingkir begitu ya. Jadi tidak dilibatkan dalam diskusi begitu ya. Ini pembicaraan orang tua ya. Atau nah ini yang saya kira agak jarang kita temukan ya. Kalau kita melihat orang tua misalnya membawa sebuah beban yang berat begitu, biasanya apa yang kita lakukan? Menawarkan bantuan, ya ikut mengangkat begitu ya. Demikian juga kalau orang mau menyeberang begitu ya, orang tua ya. Nah, jadi itu adalah adat kebiasaan yang apa yang sebaiknya dilakukan dan apa yang sebaiknya jangan dilakukan. Apa yang baik dilakukan dan apa yang dihindari ya. Jadi ini yang sejak kecil menurut Musonius Rufus harus dilatihkan ya. Dan bagaimana melatihkannya? Jadi melatihkan moral ya, memilah mana yang baik buruk ya, dan terbiasa kemudian menjalankannya. Musonius Rufus mengatakan bahwa ini bisa dilakukan lewat proses pembiasaan. Ya, jadi mungkin dari kata askesis tadi itu, exercise, latihan ya. Septian kan sekarang lagi latihan lari toh. Ya. Jadi gimana caranya kalau kamu mau lari itu supaya kuat? Ya harus latihan. Apa artinya harus latihan itu? Konkretnya gimana? Konkretnya harus menyediakan waktu selama 1 hari itu harus ada waktu untuk jogging gitu ya. Pagi hari atau sore hari. Gitu. Ya, jadi terus setiap hari kan. Jadi kamu harus menguatkan kaki, menguatkan otot begitu ya. Mungkin awalnya 2 kilo udah capek begitu ya. Tapi setelah seminggu, setelah 2 minggu, 5 kilo bisa begitu ya. Jadi itulah pembiasaannya. Nah, Musonius Rufus dikatakan menulis begini. Bagaimana kita menjadi orang arif kalau kita mengenali apa yang baik dan apa yang jahat, namun tidak pernah menyingkiri apa-apa yang tampaknya saja baik. Bila kita berharap bahwa setiap pelajaran akan menghasilkan sesuatu, maka setiap pelajaran tentang keutamaan yang diberikan sesuai tahapannya mesti diikuti dengan praktek atasnya. Ya, jadi tadi gambarannya seperti lari ya. Kalau kamu tahu bahwa lari itu sehat, ya lakukan. Ya, jangan kok kamu tahu teorinya lari itu sehat, tapi kemudian kamu tidak melakukannya ya. Jadi buat apa begitu ya? Kalau kamu tahu bahwa mager itu buruk ya untuk kesehatan ya, ya hindari, ya jangan lakukan ya. Lalu ini penting ya bahwa ketika dalam stoikisme ketika yang senior itu mengajar kepada anak didik, dia itu menjadi contoh. Ya, jadi jangan sampai saya mengkuliahi anak-anak, kalian tuh harus lari, kalian harus olahraga ya. Tapi saya di rumah kerjanya mager gitu ya. Ya itu tidak akan terjadi pendidikan di situ ya. Jadi pendidikan sebagai transfer knowledge yang kita biasa pahami saat ini ya. Jadi mendidik artinya saya mentransfer pengetahuan. Di kelas saya mengajar macam-macam filsafat begitu ya.
Jadi pendidikan dalam arti modern, saya kira mesti merenungkan makna dari stoikisme ini ya, bahwa pendidikan itu tentu transfer knowledge ya. Kita nge-share pengetahuan ya, tetapi pengetahuan yang kita sendiri menghidupinya. Ya, jadi stoikisme cukup memberi tekanan itu ya, pentingnya role model. Ya, bahwa ketika Anda mengajar itu, atau istilah kampanye walk the talk. Ya, Anda harus menjalankan apa yang Anda katakan. Marcus Aurelius ya, kita tahu Kaisar Romawi itu dia adalah orang yang sangat menjiwai pentingnya role model. Jadi dia sebut tuh tokoh-tokoh yang dia ikuti, tokoh-tokoh yang menjadi contoh baginya ya. Dan kemudian ketika dia menjadi kaisar ya, dia berusaha menjalankan itu juga ya dalam kebijakan-kebijakannya. Jadi bagi Musonius Rufus, gurunya Epictetus ya, filsafat bukan hanya praktis, tetapi sangat penting untuk mendidik anak-anak, mengarahkan mereka ke hidup yang bermoral ya, mana yang baik, mana yang buruk ya, sehingga kemudian dari situ lewat pembiasaan dan lewat contoh, lalu nanti mereka sendiri akhirnya bisa menilai ya mana yang baik dan mana yang buruk bagi hidup mereka. Wah, ini menarik sekali Romo. Berarti kan stoikisme ini kan sangat relevan ya sebenarnya. Pendidikan tuh ya nggak hanya belajar sesuatu secara teoritik, tapi juga harus dipraktekkan juga dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang menarik lagi, ternyata stoikisme ini juga tidak cuma hanya hafalan atau menulis, menghitung dan seterusnya, tetapi juga sampai pada moral gitu ya. Itu tadi yang cukup ditekankan saya kira dalam stoikisme ini. Nah, Romo, untuk stoikisme ini apakah pendidikannya itu perlu dilakukan di sekolahan atau seperti apa ya Romo kan? Ya tentu secara umum kalau ide pendidikan zaman itu ya, sekolah dalam arti seperti yang kita punyai tentu belum ada ya. Belum ada. Jadi lebih kamu ikut guru tertentu begitu ya, lalu kamu mengikuti nasihat-nasihatnya ya, dan kamu mempraktekannya. Jadi seperti mungkin kayak homeschooling begitu ya, yang kita punyai sekarang ya, dalam arti itu. Nah, lalu tentang pendidikan ini ya, jadi tadi dari usia dini anak-anak mulai diberi contoh pemahaman mana yang baik, yang mana yang buruk begitu ya. Musonius Rufus bukan tokoh stoik pertama yang mementingkan ini ya. Rupanya dari sejak kuno kan stoikisme dibagi menjadi 3 periode ya. Ada stoikisme kuno, stoikisme tengah, dan stoikisme imperial ya. Yang imperial itu ada Cicero, Seneca, lalu Epictetus, dan Marcus Aurelius ya. Lalu yang kuno itu yang terkenal kan Zeno, Chrysippus ya. Yang rupanya Chrysippus itu yang pertama kali menekankan pentingnya pendidikan bagi anak kecil. Sejak usia dini anak-anak harus mulai dibina. Itu makanya Chrysippus juga menekankan harus hati-hati dalam memilih yang namanya guru, memilih pembimbing untuk anak-anak ya. Jadi harus diupayakan orang yang mampu berbicara dengan anak-anak. Jadi pendidikan sesuai dengan tahapannya ini juga penting bagi stoikisme ya. Di buku ini kan saya menyebutkan tahapan untuk debutan dan tahapan untuk yang lebih maju begitu ya. Jadi kalau untuk mereka yang baru memulai debutan itu ada metodenya, nanti bisa kita bicarakan ya. Untuk yang lebih maju juga ada metodenya ya. Nah, untuk anak-anak harus memilih orang-orang yang bisa bicara dengan anak-anak, lalu dia bisa membiasakan anak-anak itu nanti berhadapan dengan ragam kesulitan yang akan dia jumpai ketika hidup saat dewasa. Misalnya ini ya, mendidik kontrol diri ya. Tadi kamu menanyakan pengendalian diri ya. Ini kan tidak gampang. Ya. Kalau kamu di depan makanan, minuman ya, atau di depan pertandingan sepak bola yang menarik begitu ya, itu sepertinya kayak tidak tertahankan begitu ya. Nah, stoikisme tegas-tegas mengatakan ya,
di depan hal-hal yang sifatnya kenikmatan indrawi ya, badani ya. Saya kira saya kutip di buku ya, tentang askesis itu ya. Jadi berhadapan dengan kenikmatan-kenikmatan yang sifatnya indrawi begitu ya, kita harus berani menolaknya begitu ya. Bila orang senantiasa melewatkan waktunya mengurusi hal-hal yang berkaitan dengan tubuhnya, selalu melakukan gym, makan, minum, pergi ke belakang terus-menerus, bermain cinta, itu adalah tanda disposisi kodrat yang jelek. Itu semua adalah hal-hal yang mestinya dilakukan secara kadang-kadang saja. Arahkan selalu perhatianmu kepada pemikiran. Untuk hal-hal yang bertautan dengan tubuh, seperti makanan, minuman, pakaian, rumah, pembantu, pakailah segalanya dalam batas-batas kegunaan. Untuk hal-hal yang dipakai hanya demi penampilan dan kenyamanan, tolaklah itu tanpa banyak berpikir. Nah, jadi misalnya untuk anak-anak, tentu saja ketika kita berbicara mengenai makanan ya, ya bagaimana memberi pengertian kepada anak-anak bahwa makan itu untuk tubuh, bukan untuk kesenangan. Ya. Kan anak-anak kan senangnya ciki begitu ya, senangnya yang manis-manis begitu ya. Nah, ini sejak dini anak-anak harus diajari untuk mengendalikan diri. Ya, memberi pemahaman kepada dia bahwa makan itu untuk badan kita. Dan badan kita ini cuma satu ini ya. Nggak ada spare partnya ya. Jadi kalau rusak ya rusak begitu ya. Jadi anak-anak harus dididik bahwa makan itu untuk tubuh ya. Dibiasakan makan makanan yang sehat ya. Pembiasaan penting ya. Dan tentu orang tua memberi contoh. Ya, karena apa gunanya orang tua menyuruh anaknya makan sehat kalau dia sendiri kemudian makanannya tidak sehat. Jadi dengan memberi contoh dan kemudian dengan memberi pemahaman ya, maka sejak dini anak-anak dilatih memiliki keutamaan sofrosune ya, moderation ya, self control ya, atau dalam bahasa yang agak kuno keugaharian ya, mendidik anak untuk ugahari. Jadi itu salah satu contoh bagaimana secara praktis hal-hal yang berkaitan dengan tubuh, makanan, pakaian, itu kan hal yang sifatnya tidak tergantung pada kita. Ya. Nah, sejak kecil kan anak-anak harus diberi pemahaman ini, ya. Tapi kan nggak gampang kalau langsung memberikan filsafat, oh ini tidak tergantung pada kita, itu kan nggak mungkin ya. Jadi harus dilatih dengan apa yang saya sebut di sini, di buku ini, ajere kontra. Ya, ajere kontra artinya melakukan yang sebaliknya ya. Jadi kalau kamu terlalu suka yang manis-manis, ya minum yang pahit-pahit ya. Kalau kamu terlalu suka nonton film, stop menonton film ya. Kamu terlalu suka jenis makanan ini itu, latihan berpuasa ya. Nah, dengan kamu melakukan kebalikannya, lalu pelan-pelan diharapkan kamu bisa berjarak dari hal-hal yang kamu senangi itu. Nah, dengan berjarak, lalu kamu bisa diajak mikir. Ya, bisa diajak mikir, menimbang sebetulnya makanan ini kamu butuhkan karena ini makanan atau karena ini sesuatu yang menurut kamu nikmat, menyenangkan ya, sesuatu yang kompulsif. Nah, dengan mengambil jarak demikian, lalu akhirnya kamu bisa menilai, ya, memberikan representasi yang tepat kepada makanan ya, lalu kamu memutuskan mau seperti apa. Jadi ajere kontra adalah ajaran untuk bagi debutan, bagi mereka yang mulai, terutama bagi anak-anak ya. Jadi misalnya juga mengajarkan anak untuk memiliki keberanian. Keberanian itu ya tentu berani ya, tetapi kan include ya, masuk di dalam keutamaan keberanian itu kan misalnya ketabahan, berani berhadapan dengan kesulitan ya, tidak mundur ya ketika sulit ya. Jadi misalnya Septian mau ujian ya dan dosennya killer begitu ya, menakutkan begitu ya. Nah, tetap maju begitu loh. Meskipun tahu Anda berhadapan dengan truk ya, truk besar yang akan datang begitu ya. Nah, Anda tetap berani, tabah begitu ya. Nah, ada contoh yang menarik yang saya temukan di internet, misalnya bagaimana melatih anak-anak punya ketahanan mental ya, keberanian, ya, endurance ya, berani itu ya. Misalnya begini, anak-anak diajak melakukan aktivitas yang sesuai dengan mereka, masak-memasak, berkebun, ya, memelihara ternak ya, sejak kecil begitu ya. Kenapa? Karena misalnya dengan berkebun loh ya, kan menanam itu kan butuh proses. Ya, tidak mudah ini.
Nggak bisa toh kamu nanam jagung sekarang, kemudian besok sudah. Nah, kalau anak kecil itu kan pengennya kan cepet gitu. sak dek sak nyet ya kalau orang Jawa bilang ya. Jadi kalau minta ini ya harus ada saat ini. Jadi latihan berkebun itu latihan menunda kepuasan. Wah, iya. Ya, jadi supaya anak itu punya jarak ya, punya jarak dengan kepuasan yang dia tuntut. Menanam benih, kemudian ngopeni ya, harus memberi pupuk, menyirami ya, termasuk kalau dimakan ulat ya, sabar ya. Lalu kadang-kadang juga benihnya mati. Ya. Nah, Jadi sedih begitu ya. Kalau saya kecil dulu saya punya ayam gitu ya, melihara ayam gitu ya. Nah, itu rupanya hal-hal seperti itu membantu penanaman keutamaan ya. Eh, dan sebagai orang tua harus memberi pemahaman ya, mengapa harus menunggu begitu ya. Tidak bisa tumbuh cepat-cepat pohonnya ya. Butuh waktu, butuh matahari, butuh air ya. Lalu kemudian bisa jadi gagal ya, tanamannya lalu mati. Nah, lalu orang tua juga harus jadi jangan hanya memuji anak kalau berhasil, ya tanamannya berhasil, kemudian berbuah, kemudian dimakan bersama ya. Ya tentu itu harus dipuji ya. Tetapi jangan hanya itu. Kalau anak-anak gagal, misalnya tanamannya mati karena tiba-tiba tidak ada hujan atau karena lupa ya, orang tua tetap harus menghargai proses ya, proses perjuangan anak-anak ini menanam atau memelihara ternak ya. Jadi hal-hal praktis ini yang kalau dibiasakan sejak kecil ya, lalu anak-anak itu pelan-pelan akan punya kontrol diri. Kontrol diri itu apa sih? Ya yang utamanya kontrol diri itu ya kontrol atas kenikmatan-kenikmatan ya, rasa sakit ya, makanan, minuman ya, hal-hal yang sifatnya imediat itu. Nah, kita harus latihan itu. Menurut Musionis Rufus ya, dikatakan begini, apa sih kerakusan itu kalau bukan ketidakmampuan mengendalikan diri di depan makanan? Sesuatu yang membuat manusia akhirnya cenderung memilih makanan yang enak daripada yang berguna. Melatih keugaharian ya, melatih kontrol diri dan kesopanan dalam soal makan ya. Jadi makan pun harus sopan ya. jangan buat begitu ya. Pertama-tama menunjukkan kemampuan kontrol diri seseorang. Dan ini bukan hal yang mudah dilakukan, melainkan butuh banyak perhatian dan latihan. Ya, jadi untuk anak-anak sejak kecil, latihan kontrol diri ini ya tadi sudah saya ceritakan ya, terutama di depan makanan. Oke Romo. Nah ini sangat menarik sekali Romo tentang pengendalian diri tadi Romo. Nah seringkali kan yang namanya anak-anak kan ya masih kecil mungkin belum begitu mampu menggunakan rasionya dengan baik ya. Seringkali berbuat salah. Mungkin juga kita sendiri juga masih sering salah sini dan situ ya. Nah, apakah dalam pendidikan Stoa ini diajarkan tentang hukuman gitu Romo? Ya, jadi persis ya. Saya juga menemukan itu ya. Jadi kan memang cenderungnya kita masyarakat modern ini kan anti dengan hukuman ya. kasus Wah sekarang itu berlawanan dengan HAM gitu ya. Ya tentu kita tidak boleh melakukan itu ya, pelanggaran-pelanggaran HAM itu ya. Tetapi hukuman dalam arti yang sifatnya edukatif ya, menurut saya kok bisa ya dan oke ya. Jadi misalnya begini nih, Seneca, salah satu tokoh stoikisme era imperial ya, itu memberi teori menarik tentang hukuman dalam pendidikan maksudnya. Prinsip dasarnya, hukuman itu merupakan sesuatu yang layak dilakukan. Ya, proper ya. Jadi bukan sesuatu yang wajib ya, tetapi bisa dilakukan. Ia harus adil dan rasional. Dalam suasana marah, jangan pernah memberi hukuman yang keras. harus hati-hati juga. Ya, karena dalam situasi itu orang bisa melampaui batas atau secara sadar dan tidak sadar memberikan hukuman sebagai sebentuk balas dendam. Ya, jadi harus adil dan rasional. Lalu si pemberi hukuman itu juga harus hati-hati ya, karena kalau dia lagi emosi, ya nanti dia memberi hukuman itu sebagai balas dendam sebetulnya. Jadi nilai edukatifnya lalu hilang ya, karena lebih nafsu balas dendamnya itu ya. Lalu terakhir, menurut Seneca, sangat penting menimbang personalitas si pelaku pelanggaran. Jadi harus dilihat case by case ya, kasusnya ya. Anaknya kan beda-beda. Tingkah laku sebelumnya, ya, apakah ada track record sebelumnya ya. Kemudian konteks yang membuat pelanggaran terjadi. Dan lalu tentu perlu menimbang kesetimpalan antara hukuman dan pelanggaran yang dilakukan. Ya, jadi ini saya kira ini prinsip-prinsip menarik ya yang diberikan oleh Seneca, pendidikan kuno. Kita boleh ya, itu layak dilakukan ya, tetapi harus adil, rasional.
Lalu kita sendiri sebagai si pemberi hukuman kita juga jangan emosi ya. Karena kalau kita lagi emosi nanti kita bisa jatuh dalam balas dendam. Baik. Wah, ini sangat menarik ya Romo, tentang stoikisme ini lengkap gitu. Tidak hanya mengajarkan tentang hal-hal yang baik, tapi ketika ada orang yang berbuat salah, lalai dalam hal sesuatu, perlu juga diberi hukuman yang edukatif ya tentu saja. Wah, ini sangat menarik Romo. Nah, Romo, kita mungkin bisa lanjut di sesi yang selanjutnya ya, mengenai manfaat stoikisme ini Romo. Nah, di zaman kita saat ini ya sangat sering kita mendengar isu tentang kesehatan mental Romo. Banyak anak muda ya, ini mungkin juga kelalaian mereka yang kurang bisa mengendalikan diri yang seperti Romo sebutkan tadi. Nah, menghadapi fenomena seperti ini Romo, kesehatan mental ini, dan membuat orang tuh gelisah tentang makna hidup, eksistensi mereka gitu. Nah, kira-kira stoikisme ini dapat membantu mereka dalam hal apa Romo, terutama dalam latihan gitu. Ya, saya kira di sini saya harus menyebut buku yang bagus dari Henry Manampiring ya, Filosofi Teras ya. Jadi itu buku yang sangat cocok untuk anak-anak milenial ya. Buku yang memberikan tips and tricks ya, bagaimana berurusan dengan yang namanya mental health ini ya. Jadi memang saya kira di Barat maupun di sini dengan tren globalisasi ya, dunia makin cepat ya, informasi makin cepat ya, semuanya makin instan begitu ya. Saya kira memang lalu itu bisa memporak-porandakan batin. Ya, memporak-porandakan kejiwaan anak-anak muda yang belum dilatih ya, tidak terlatih di keluarganya atau di sekolah ya untuk menghadapi hal-hal ini. Jadi relevansi dari stoikisme sebetulnya lebih untuk model pendidikan kita ya. Bagaimana kita ini selain memberikan banyak pengetahuan, keterampilan, IT segala macam, tapi juga ini menyiapkan ketahanan mental anak-anak ini ya. Ya tentu kita sudah banyak bicara mengenai pendidikan karakter, pendidikan nilai, bahkan pendidikan agama ya. Tetapi kan so far ya, yang kita lihat masih jauh nih. Bagaimana nih anak muda tetap tidak punya ketahanan mental ya. Jadi saya berharap dengan latihan-latihan sederhana yang tadi yang lewat stoikisme itu ya, guru-guru itu juga bisa melatih anak-anak memiliki jiwa yang kuat berhadapan dengan disrupsi yang sekarang menghantui kita semua. Seneca itu juga punya pendapat yang menarik ya. Jadi tentu pendidikan intelektual itu penting ya, tetapi semua harus diarahkan ke pendidikan moral ya. Dia mengatakan pendidikan fisik pun penting, tetapi juga diarahkan ke moral ya. Jadi Seneca mengatakan begini ya, tentu kita perlu mengolah tubuh kita supaya jiwa kita terjaga. Jadi mengolah tubuh bukan untuk tubuh ya, tapi terutama untuk jiwa kita. Bagi seorang filsuf, kata Seneca ya, olahraga yang cocok adalah jalan kaki katanya. Jadi itu ditambah dengan beberapa olahraga ringan ya, angkat beban, loncat-loncat ya, itu bisa memberikan rasa lelah yang cukup. Lalu membuat pikiran segar. Tapi menurut Seneca, olahraga lari ya, katanya nggak cocok untuk filsuf ya, karena itu membuat rasio terlalu capek dan tidak bisa mikir ya. Ya, tentu kita tidak harus ikut omongannya Seneca ya. Tetapi paling tidak itu ya, bahwa ternyata pendidikan intelektual, fisik ya, itu ternyata penting juga untuk mengarahkan ke moral. Wah, ini sangat menarik Romo. Berarti kan stoikisme ini membantu untuk mengatasi masalah-masalah kesehatan mental, dan juga sempat disinggung tadi ya, supaya segala macam hal yang kita pelajari itu adalah pada jiwa kita, pada moral kita. Nah, dalam stoikisme sendiri juga dikenal tentang hidup yang berkeutamaan itu Romo. Nah, mungkin apakah ini relevan ya bagi masyarakat saat ini ya? Kita lihat kan banyak sekali public figure yang kelihatannya pintar, punya prestasi di bidang segala bidang ya, tetapi karakternya itu tidak menampakkan apa yang ia pelajari Romo. Nah, kira-kira stoikisme relevan atau tidak Romo dalam hal ini? Ya, saya kira saya juga prihatin ya dengan kondisi kita, misalnya kasus-kasus yang terkenal ya, Sambo ya, yang sedemikian mengokupasi pikiran kita, korupsi-korupsi ya, bahkan di kampus-kampus juga ya. Jadi memang ada defisit moral yang memprihatinkan ya, dan tentu kita sudah berusaha mengedepankan pendidikan agama,
pendidikan karakter ya. Tapi saya kira kita masih harus berusaha lebih banyak lagi. Kalau berkaca dari stoikisme tadi ya, pendidikan moral ya, sebetulnya moral itu kan custom ya, adat istiadat ya, kebiasaannya. Maka saya kira kalau kita perlu nih kembali ke adat kebiasaan. Ya, jadi di Jawa, ayo ya, adat-adat yang baik di Jawa itu ya sopan santun ya, menghargai orang tua, mbok ya diajarkan lagi dan dipraktekkan ya, nyuwun sewu ya. Guru-gurunya itu harus mempraktekkan dulu. Ya, karena kalau gurunya hanya ngomong tok tapi tidak memberi contoh ya buat apa? Di banyak suku ya, itu kan banyak tradisi-tradisi bagus ya. Nah, mbok iya sekolah-sekolah formal itu dari SD, SMP ya, juga SMA ya, menekankan pentingnya adat istiadat, sopan santun ya, dan itu dipraktekkan ya, tolong dipraktekkan, jangan hanya diomongkan tok. Karena kan ya kalau hanya jadi wacana, anak-anak itu kan cepat mendeteksi kemunafikan guru-gurunya. Iya, bisa kelihatan. Ya toh, mereka dengan cepat melihat nih kalau gurunya ini wah nggak konsisten ini ya. Dan ya kita sebagai guru, saya kan dosen ya, kita kan juga tahu bahwa sebetulnya kadang-kadang kita juga tidak melakukannya ya, tidak tahu ya. Dan kita selalu harus punya kesadaran itu ya, kita itu tidak bisa mengajarkan apa yang nggak kita lakukan. Ya. Atau paling enggak mari kita punya refleks ya untuk bersedia mengakui kesalahan. Ya, kalau misalnya ada murid yang mendeteksi kemunafikan kita ya, ya sudah kita harus berani mengakui, kita harus berani berdialog ya, supaya ini menjadi pembelajaran bersama ya. Jadi ini juga satu aspek penting dari pendidikan stoikisme, dialogal ya. Jadi guru dengan murid ya, itu berdiskusi dan kemudian di metodenya Epictetus ya, kalau kamu baca di bukunya itu ya, ada dialog guru dengan murid. Dan lalu kemudian semacam ongoing formation, proses belajar terus-menerus ya, yang itu kemudian dipraktekkan lewat stoikisme, kalau kamu ingat metode pemeriksaan batin. Ya, bahwa seorang stoik memeriksa ya setiap malam ya, apa yang dia lakukan, hasrat-hasrat yang dia rasakan, emosi yang dia alami ya, dan kemudian try to do the better ya, mencoba melakukan yang lebih baik untuk keesokan harinya. Oke, terima kasih Romo atas paparannya yang cukup menarik, padat ya, dan sangat relevan untuk kita semua yang hadir ya. Terutama bagi para orang tua, guru, para pengajar ya, dan juga bagi anak-anak ya, orang muda supaya bisa belajar ya dari stoikisme ini. Nah, Romo, kita tiba di sesi yang terakhir, Romo. Apakah Romo ada kesan-pesan untuk sekolah basis yang saat ini hadir tentang pendidikan ini gitu? Ya, saya berharap bahwa sekolah basis sesi kedua ini ya bisa membantu Bapak Ibu, teman-teman, rekan-rekan semua untuk berefleksi mengenai fenomena pendidikan. Tagline semboyan basis adalah menembus fakta. Nah, ini ada fakta pendidikan ya. Kita berusaha mengulik ya. Di belakang ini ada apa dan di belakang ini apa sih yang bisa kita perbaiki secara fundamental dalam pendidikan. Saya berharap rekan-rekan sekolah basis enjoy dengan sesi-sesi ini dan kita bisa saling belajar ya untuk kemajuan dan untuk kebaikan bangsa yang kita cintai ini. Terima kasih, Septian. Terima kasih Romo. Baik, saudara-saudari yang hadir, kami mengucapkan terima kasih atas perhatian saudara-saudara yang hadir. Nah, setelah ini kita akan lanjutkan dengan sesi tanggapan gitu. Terima kasih.